Tapi ya gimana, namanya penalti, 3 tendangan nggak masuk di awal itu ya susah kalau bilang kebetulan, tapi kok kebetulan 3 kali berturut-turut gitu, aku nggak ngerti. Just cot, just bacot, konten hiburan bermodal bacot. Halo Sobat Jascot, kali ini aku mau membahas prediksi siapa saja yang akan lolos, sambil secara sekilas kita bahas kekuatan masing-masing tim yang akan bertarung di perempat final. Oke, sambil kita review pertandingan sebelumnya dikit ya. Di pertama itu ada Belanda lawan Argentina, ini akan main Sabtu jam 3 pagi. Sebelumnya Belanda tampil sangat baik dengan menggulung Amerika 3-1. Argentina mereka menang lawan Australia, tetapi menurutku penampilan Argentina kurang meyakinkan, dan lagi-lagi Argentina terlalu tergantung pada Messi. Yang bagusnya adalah Julian Alvarez bermain sangat bagus, tapi di sisi lain Lautaro Martinez yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi rising star di Piala Dunia kali ini justru banyak sekali membuang peluang. Jadi ya, Belanda lawan Argentina, walaupun aku mendukung Argentina karena ada Messi, tapi justru kayaknya lebih besar kemungkinan Belanda untuk menang. Jadi seperti yang aku bilang, aku harus membedakan mana tim yang aku dukung, mana yang merupakan prediksi. Jadi kalau prediksi secara objektif, Belanda yang akan maju. Mereka tidak tergantung dari satu pemain. Ada Gakpo yang bagus banget, Depay juga sudah mulai ngegol. Kemudian kemarin Denzel Dumfries juga mainnya oke banget. Belum lagi di kiri si Blind juga mantap. Belum lagi siapa namanya, Virgil van Dijk yang susah banget ditembus. Jadi Belanda sih kayaknya. Tapi tetap ketika nanti aku akan live reaction, aku akan mendukung Argentina karena bola itu bundar, selalu ada kejutan. Oke, next itu Kroasia lawan Brazil. Kroasia tampil tidak terlalu meyakinkan menurutku melawan Jepang. Mereka menang penalti. Kemudian sebaliknya Brazil tampil sangat meyakinkan menggulung Korea 4-1. Kembalinya Neymar di lini tengah Brazil terlihat sangat Neymar ini kan sebenarnya dari striker jadi winger, sekarang dia main jadi gelandang tengah. Dan ternyata Brazil, kalau kawan-kawan lihat gimana Brazil main tanpa Neymar, lini tengahnya amburadul. Aneh, padahal Neymar ini bukan pemain asli lini tengah. Tapi ya kelihatan Neymar ini sangat menghidupkan lini tengah Brazil, walaupun Brazil kan biasanya main 4-3-3 ya, hanya pakai 3 pemain di lini tengah, dan lini tengah ini juga cuma tempat numpang lewat aja istilahnya bolanya. Tapi kehadiran Neymar sangat menentukan. Richarlison juga tambah mantap saja. Vinicius sudah jangan ditanya, itu setiap bawa bola sudah kayak dikejar macan larinya. Belum lagi kontrol bola yang sempurna. Jadi prediksiku pasti sama dengan prediksi sebagian besar orang, Brazil yang akan maju. Kemudian berikutnya, ini yang paling seru nih, Prancis lawan Inggris. Menurutku ini semifinal kepagian sih menurutku. Karena di antara yang sudah-sudah ini pertandingan yang paling seimbang. Inggris adalah tim di perdelapan final dengan produktivitas gol terbanyak, karena sebelumnya ada Spanyol, tapi sekarang Spanyol sudah tersingkir secara mengejutkan. Jadi sekarang Inggris yang paling produktif di antara tim-tim ini. Seru banget. Di sisi lain Prancis memiliki skuad yang sangat merata. Di semua lini mereka memiliki pemain yang berbahaya. Yang agak mengejutkan sebenarnya Giroud. Benzema cedera, harus cabut dari Piala Dunia. Ternyata Giroud tampil dengan sangat baik. Belum lagi Mbappe, masih dicari back kanan yang bisa menghentikan Mbappe. Apakah Prancis bisa melakukan itu? Kalau ini, aku terus terang aja, kalau aku dukung Inggris,
Karena ya Inggris itu liga primer, liga terbaik di dunia, tapi kok ininya nggak pernah dapat trofi gitu kan. Nah, tapi kalau melihat dari perjalanan sejauh ini sih sepertinya peluang Prancis lebih besar. Jadi prediksiku Prancis yang lolos. Tapi nanti saat pertandingan aku akan mendukung Inggris. Inggris, Harry Kane. Nah, yang kemudian itu Maroko, Portugal. Ini sih jelas Portugal. Ini bukan soal apa ya, bukan soal mengecilkan perjuangan Maroko. Memang Maroko tampil luar biasa, sangat di luar prediksi, bisa menggelontor, menendang Spanyol dari Piala Dunia. Ini terus terang aku juga tidak memprediksi hal ini bakalan terjadi. Tapi ya gimana? Namanya penalti, 3 tendangan nggak masuk di awal itu ya susah kalau bilang kebetulan, tapi kok kebetulan 3 kali berturut-turut gitu. Aku nggak ngerti. Spanyol menguasai pertandingan. Kalau kawan-kawan nonton, Maroko dihajar habis-habisan, tapi mereka bisa sesekali mengancam. Dan akhirnya perpanjangan waktu tetap 0-0, penalti. Entah gimana ceritanya, Spanyol nggak ada masuk tendangannya. Sangat bertolak belakang dengan Portugal lawan Swiss. Portugal tampil sangat dominan, dan yang menarik adalah ini untuk pertama kalinya Portugal tampil tanpa Ronaldo sebagai starter, dan Ramos tampil luar biasa. Ini pertama kalinya ada debutan. Pertama kali apa pernah? Pokoknya aku nggak ingat pernah ada Piala Dunia yang aku tonton. Pemain debutan starter langsung hat-trick. Ini kan pertama kalinya si Ramos jadi starter, dia langsung hat-trick. Dan sepanjang pertandingan dia tidak henti-hentinya mengancam Swiss. Aduh gila, stres lah Swiss. Akanji stres ini, aduh Ramos. Kan dia umurnya baru 21 tahun, ini rising star banget. Aku nggak nyangka sih ternyata si Ramos ini sehebat ini. Kemungkinan lawan Maroko, ada kemungkinan Portugal akan kembali dengan Ronaldo sebagai starter, tapi belum pasti juga. Karena ini kan apa ya, ada 3 hari jeda, cukup ini kan, cukup lama. Mestinya namanya kompetisi sekelas Piala Dunia, 3 hari itu harus dicukup-cukupkan. Apakah Ronaldo yang starter atau Gonzalo Ramos yang starter, atau mungkin Portugal akan pakai formasi 2 striker, Ramos berdua dengan Ronaldo. Kita lihat aja. Tapi jelas prediksiku pasti Portugal yang lolos. Oke, Kak, aku bilang ya, kalau kita mengesampingkan tentang siapa yang didukung, prediksiku adalah Belanda lawan Argentina, Belanda lolos. Kroasia lawan Brazil, Brazil lolos. Prancis lawan Inggris, Prancis yang lolos. Kemudian Maroko lawan Portugal, Portugal yang lolos. Gimana nih menurut kawan-kawan? Ini terus terang aja prediksi yang berdasarkan performa mereka sebelumnya ya. Kayaknya yang agak-agak meragukan, yang mungkin ada kejutan itu adalah di Prancis lawan Inggris. Aku kan prediksi Prancis yang lolos, tapi menurutku Inggris masih sangat mungkin bisa menyingkirkan Prancis. Karena jangan salah, bukan kebetulan Inggris menjadi tim paling produktif. Kalau kawan-kawan gimana? Kayaknya ini sih 50-50 ya. Pasti ada yang menjagokan Inggris, ada yang menjagokan Prancis. Kalau yang lain-lain kayaknya hampir semua sependapat, kecuali yang bagian Belanda lawan Argentina aja sih. Cuma aduh susah kayaknya bro. Tapi tenang, kita tetap dukung Argentina. Kita dukung Lionel Messi. Alright guys, itu aja untuk konten kali ini. Mulai pertandingan perempat final, mulai perempat final kita full live reaction. Oke? Sampai jumpa di konten Just Shot berikutnya. Walaupun hanya just, yang penting bacot. Ciao guys.